Halo, di video kelima kita mulai lebih memperdalam mengenai knowledge management ya, manajemen pengetahuan. Mengulang saja dari video sebelumnya, setelah kita membahas knowledge management foundation atau dasar fondasi dari manajemen pengetahuan, kita akan mulai ke knowledge management solusi ya. Satu, dalam bentuk sistem. Dua, dalam bentuk proses-proses yang spesifik dalam memanfaatkan pengetahuan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, baik, kita mulai. Knowledge management processes. Ya, manajemen pengetahuan adalah kegiatan untuk menemukan, menangkap, berbagi, dan menerapkan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan. Nah, ini keuntungannya ya, dengan cara yang hemat biaya. Bagaimana dampak pengetahuan ini dapat bermanfaat, dapat mendukung pencapaian dari tujuan organisasi. Jadi kita menggarisbawahi bahwa secara ekonomi juga ini akan sangat menguntungkan untuk organisasi dan perusahaan ya, penerapan dari knowledge management. Nah, sekarang kita akan fokus pada prosesnya. Prosesnya ini terbagi menjadi 5 ya. Ini dari berbagai praktisi di combine, disatukan menjadi sebuah skema seperti yang kita lihat. Yang pertama adalah discovery, bagaimana pengetahuan itu ditemukan. Capture, bagaimana pengetahuan itu ditangkap. Sharing, bagaimana pengetahuan itu dibagikan. Dan application, bagaimana pengetahuan itu dia diaplikasikan, didukung oleh aplikasi yang biasanya adalah didukung juga oleh teknologi informasi. Nah, bahasan kita dalam video ini kita akan melihat proses-proses ini apa sih ya. Nah, backgroundnya dulu deh saya ceritakan ya. Jadi dari 7 subproses yang tadi, itu 4 didasarkan pada penelitian Nonaka 1994, berfokus pada cara di mana pengetahuan diubah melalui interaksi pengetahuan tasit dan eksplisit, sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi, dan kombinasi. Ya, dan 3 subproses knowledge management lainnya yaitu pertukaran, pengarahan, rutinitas yang termasuk tadi dalam sharing dan application. Ya, ini adalah penelitian Grant 96 dan Hapit dan Gosal tahun 98. Jadi jangan aneh ya kalau ada penelitian mengenai knowledge management ya, baik knowledge management sistem atau sharing dan seterusnya, tulisan-tulisan dari Nonaka, dari Grant dan Hapit dan Gosal ini biasanya pasti ada ya. Ini adalah sumber-sumber klasik untuk keilmuan knowledge management. Ingat ya, kalau Anda bikin tugas akhir, ini wajib loh dikutip. Baik, kita bahas satu-satu komponen-komponen proses yang tadi kita lihat skemanya. Yang pertama ada knowledge discovery, penemuan pengetahuan, pengembangan pengetahuan tasit maupun eksplisit yang baru dari data, informasi atau dari sintesis pengetahuan sebelumnya, hal-hal yang baru. Ya. Pengetahuan itu akan berkembang. Ini harus bisa ditemukan. Yang pertama adalah dikombinasikan pengetahuan eksplisit, disintesis eksplisit ya, seperti yang sudah tertulis, yang sudah bisa diakses dengan lebih mudah. Disintesis untuk menciptakan sekumpulan pengetahuan eksplisit baru yang lebih kompleks ya. Lebih kompleks tapi tentu saja juga lebih bermanfaat. Ya, kita lihat misalkan dari perkembangan ya. Perusahaan dulunya hanya melakukan kontak fisik saja dengan konsumen, sekarang menjadi lebih kompleks. Bisa kontak fisik, bisa juga misalkan kontak virtual atau melalui application. Itu kombinasi. Lalu yang kedua dari knowledge discovery prosesnya adalah sosialisasi, sintesis pengetahuan antar individu, biasanya melalui kegiatan bersama dalam instruksi tertulis atau lisan. Ya, pengetahuan yang baru itu harus di-share ya. Bagaimana di-share? Ya, sosialisasi. Mungkin dalam pertemuan, mungkin dalam
pendidikan, mungkin dalam latihan, ya, dan seterusnya. Itu proses knowledge discovery. Kita lihat ke proses selanjutnya, capture, menangkap pengetahuan, penangkapan pengetahuan. Proses mengambil pengetahuan eksplisit, ya, yang didapatkan dalam bentuk tulis, artefak-artefak, objek-objek yang dibuat oleh manusia yang bisa relevan dengan dukungan dari perusahaan, atau mungkin juga pengetahuan dari entitas organisasi berdasarkan pengalaman bisnis, berdasarkan pengalaman proyek, berdasarkan masukan mungkin dari para pakar dan seterusnya. Nah, subprosesnya yang pertama adalah eksternalisasi. Bagaimana mengubah pengetahuan menjadi bentuk eksplisit seperti kata, kalimat, tulisan, konsep, visual atau bahasa kiasan, metafora, analogi atau narasi. Tujuannya apa ya? Supaya mudah bukan cuma ditangkap tapi juga mudah dimengerti dan nanti mudah dipahami, ya, oleh yang belum tahu, ya. Dan yang kedua adalah internalisasi. Bagaimana? Nah, ini yang cukup kompleks, ya. Konversi pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit. Sesuatu yang tadinya tertulis, sesuatu yang tadinya dijadikan latihan, itu menjadi sebuah bawaan, pengetahuan yang sudah menyatu dengan seluruh komponen dari organisasi. Nggak perlu dikasih tahu lagi, nggak perlu disuruh-suruh lagi, tidak perlu diawasi lagi. Mereka sudah paham bahwa itu adalah bermanfaat baik untuk pelaku maupun untuk organisasi. Nah, pengetahuan ditangkap, pengetahuan bisa diekstraksi, ya. Nah, itu juga harus dibagikan. Ini adalah di bagian knowledge sharing, berbagi pengetahuan, proses di mana pengetahuan eksplisit, ya, yang tadinya tacit sekarang sudah dijadikan eksplisit, dikomunikasikan kepada individu lain, baik di dalam maupun di luar perusahaan, ya. Bentuknya kembali adalah sosialisasi, memfasilitasi pembagian pengetahuan tacit dalam kasus-kasus di mana pengetahuan tacit baru sedang dibuat. Orang yang mensosialisasikannya itu punya pengetahuan yang mumpuni, memang relevan, ya, dengan misalkan bisnis perusahaan. Dan tentu saja juga sharing ini harus ada pertukaran, fokus pada berbagi pengetahuan eksplisit, digunakan untuk mengkomunikasikan atau mentransfer pengetahuan eksplisit di antara individu, kelompok, dan organisasi. Ya, bagian keuangan paham kondisi, ya, dari bagian marketing paham kondisi dari bagian keuangan, ya. Jangan bawa kepentingan yang tidak mendukung perusahaan. Kenapa? Karena masing-masing punya pengetahuan yang lengkap, ya, dari hasil knowledge sharing. Jadi nanti pengambilan keputusan itu tidak hanya melihat lingkup yang terbatas, ya, tapi juga lingkup organisasi secara keseluruhan. Nah, ini akan didukung oleh proses yang terakhir, yaitu knowledge application, aplikasi pengetahuan, di mana proses pengetahuan ini digunakan dalam organisasi untuk membuat keputusan, decision making, ya, melakukan tugas, sampai dengan bagaimana si pengetahuan itu punya kontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini pertama dibutuhkan arahan dan dibutuhkan rutinitas. Yang pertama arahan, proses di mana individu yang memiliki pengetahuan ini akan mengarahkan tindakan keputusan atau instruksi ke individu lain tanpa harus si individu lain itu punya pemahaman. Ingat, pengetahuan juga tidak mungkin sama rata. Ada yang pengetahuannya lebih luas, ada pengetahuan yang luas. Nah, ini biasanya arahan dari supervisor tunjuk bawahannya. Supervisor punya pengetahuan yang lebih dari bawahannya. Bawahannya ngikut saja. Ini bersifat
arahan. Tetapi akan lebih baik jika dalam knowledge application ini sudah termasuk ke rutinitas. Nggak perlu arahan lagi. Kenapa? Karena pemanfaatan pengetahuan itu sudah tertanam dalam prosedur. Ya, bukan tidak perlu arahan lagi ya, tapi tidak perlu selalu ada arahan. Kenapa? Karena sudah ada dalam prosedurnya. Prosedurnya itu aturan dan norma itu memandunya juga sudah lengkap karena didukung oleh pengetahuan yang baik. Ya, jangan sampai menemui sebuah masalah, menemui kasus di mana harus mengambil keputusan, ini tidak tahu sama sekali. Tidak bisa menghadapi karena tidak punya pengetahuan yang baik berupa arahan maupun dalam bentuk rutinitas. Ya, biasanya dalam rutinitas kalau sudah menggunakan teknologi informasi, ini sudah tertanam dalam aplikasinya. Akan lebih mudah. Rule-nya, aturannya, prosedurnya, ada norma-normanya. Ini sudah ditanamkan dalam katakanlah sebuah aplikasi yang didukung oleh teknologi informasi. Oke, ini berarti video ke-5 ya. Kita sudah mulai paham bukan hanya foundationnya dari knowledge management, tapi juga prosesnya. Oke, cukup untuk video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.